Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ketaatan, yaitu majelis Ilmiddin, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa terus menghadiri majelis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Babul li'an. Babul li'ani utawi iki-iku bab nerangaken li'an. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala wasdawuh sapa Ibnu Umar, sa'ala wastaqan sapa fulanun fulan, faqala nuli ngucap sapa fulan, ya Rasulullah, Rasulullah, ara'aita ana ta ningali sapa sira, sapa panjenengan, an lawajada lamun nemokaken sapa ahaduna salah siji kita imra'atahu ing bojo wadone ahaduna ala fahishatin ing atase zina, kaifa halih kaya apa yasna'u gawe sapa ahaduna intakallama lamun ngomong sapa
wong takallama ngomong bi amrin kelawan perkara azimin kang agung. Wa in sakata lan lamun meneng sapa ahaduna sakata mongko meneng alami misli dzalika ing atase padane mangkono-mangkono penggawean. Falam yujibuhu nuli orang jawab sapa Kanjeng Nabi ing fulan. Falam makana mongko tatkalane ana ba'da dzalika ing dalam sause mangkono-mangkono iku atahu nekani sapa Kanjeng Nabi ing fulan. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi innal ladzi sa'altuka anhu faqala atahu mongko nekani sapa fulan ing Kanjeng Nabi faqala nuli ngucap sapa fulan innalladzi sa'altuka innalladzi satemene perkara sa'altuka kang wis takon sapa ingsun ing sira anhu saking alladzi qad betuli itu teman-teman wis den uji sapa ingsun bihi kelawan alladzi fa anzala nuli nurunaken sapa Allah Gusti Allah al ayati ing pira-pira ayat fi suratin nur ing dalam surat An-Nur. Fatalahunna alaihi fatalahunna mongko maca sapa Kanjeng Nabi ing al ayat alaihi ing atase fulan wa wa'adhahu lan paring nasihat sapa Kanjeng Nabi ing fulan wa dzakkarahu lan ngelingaken sapa Kanjeng Nabi ing fulan wa akhbarahu lan aweh kabar sapa Kanjeng Nabi ing fulan anna adzabad dunya ing satemene siksa donya iku ahwanu luwih ringan min azabil akhirah tinimbang saking azab akhirah. Nah, berarti tadi nganu ya, faqala yang atas tadi atahu mongko nekani sapa Kanjeng Nabi ing fulan. Bener yang pertama. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qala yang bawah, qala jawab sapa fulan la ora walladzi lan demi zat ba'atsaka kang wis ngutus sapa alladzi ing panjenengan bil haqqi kelawan hak maka zabtu ora goroh sapa ingsun alaiha ing atase imro'ah tsumma da'aha nuli ngundang sapa Kanjeng Nabi ing imro'ah fawa'adhaha nuli paring nasihat sapa Kanjeng Nabi ing imro'ah kadzalika kaya mangkono-mangkono kang wis den nasihataken maring bojo lanange. Qalat ngucap sapa imro'ah la ora walladzi lan demi zat ba'atsaka kang wis ngutus sapa alladzi ing panjenengan bil haqqi kelawan hak innahu sak temene fulan iku lakadzibun yakti bener-bener wong kang goroh. Fabada'a nuli mulai birrajuli kelawan wong lanang fasyahida nuli nyekseni bersaksi sapa rajul arba'a syahadatin kelawan papat pira-pira persaksian billahi kelawan Allah. Tsumma sanna nuli ngaping pindoni bil mar'ati kelawan waton tsumma farraqa nuli misah sapa Kanjeng Nabi bainahuma ing dalam antarane rajul lan mar'ah. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah. Bab ini menjelaskan tentang masalah li'an. Yang dalam penerapannya kalau di masa sekarang, kalau di Indonesia itu tidak dilaksanakan. Karena memang secara resmi tidak menerapkan hukum ini di Indonesia. Ya, ini karena berlaku apabila ada seorang hakim yang melakukan ini.
Jadi li'an itu saling melaknat. Nah, disebut li'an itu karena suami dan istri saling atau siap untuk dilaknat, ya, siap untuk dilaknat, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah yang diucapkan di hadapan hakim, sehingga disebut dengan li'an. Seperti apa gambarannya? Yaitu apabila ada seorang suami itu memiliki keyakinan bahwa istrinya itu telah berzina. Dia memiliki dugaan yang kuat berdasarkan tanda-tanda yang dia miliki, yang dia ketahui bahwa istrinya itu telah berzina. Tetapi dia tidak memiliki saksi, tidak memiliki 4 orang saksi untuk bisa menuduh atau bisa untuk menuduh dia melakukan zina dan kemudian menegakkan had terhadapnya atau melaporkan kepada hakim agar ditegakkan had zina kepada istrinya, itu dia nggak punya. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau ada seseorang itu melakukan zina, itu bisa ditegakkan had apabila ada 4 orang saksi. Ada 4 orang saksi, 4 orang laki-laki yang adil, yang melihat secara langsung, dengan mata kepalanya perbuatan zina tersebut. Maka baru bisa ditegakkan had, atau dengan pengakuan dari orang yang melakukan, dari pelaku zina tersebut. Jadi jika pelaku zina mengaku dia telah melakukan zina, atau pelaku zina tidak mengaku tetapi ada 4 orang saksi, 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang melihat secara langsung nyata perbuatan zina tersebut. Maka di sini qadhi atau hakim bisa menegakkan had zina kepada dia. Jika zinanya muhsan dilakukan oleh orang yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad nikah yang sah, maka dirajam sampai mati. Apabila tidak, atau dia dilakukan oleh misalnya atau oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad nikah yang sah, maka dia dirajam 100 kali, kemudian diasingkan. Itu hadduz zina. Sekarang permasalahannya adalah ada seorang laki-laki, dia memiliki dugaan kuat istrinya itu telah berzina, tapi istrinya nggak mengaku, dan juga nggak ada 4 orang saksi yang bisa menjadi saksi atas perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya. Tapi dia punya dugaan yang sangat kuat bahwa istrinya itu telah berzina. Nah, maka kemudian dia menuduh istrinya berzina. Ini namanya apa? Qadhf. Namanya qadhf. Qadhf hukumnya termasuk dosa besar. Karena nggak boleh seseorang itu menuduh orang lain berzina tanpa adanya saksi. Nah, tidak boleh seseorang itu menuduh orang lain tanpa adanya saksi. Itu nggak boleh. Saksi 4 orang saksi nggak boleh. Nggak boleh seseorang misalnya dengan sekedar melihat ada 2 orang berduaan di tempat yang sunyi, kemudian dia mengatakan kalian telah berzina. Nggak boleh. Atau misalnya seorang suami melihat istrinya misalnya berduaan dengan seorang laki-laki di dalam rumah ketika dia keluar. Nggak boleh dengan sekedar itu, melihat itu, kemudian suaminya menuduh istrinya berzina. Tidak boleh seseorang menuduh orang lain melakukan zina, termasuk menuduh istrinya melakukan zina,
apabila tidak ada 4 orang saksi yang menyaksikan perzinaan tersebut. Tapi kalau dia melihat langsung misalnya, suaminya melihat langsung bahwa istrinya telah berzina, atau memiliki dugaan yang sangat kuat bahwa istrinya itu telah berzina, tapi dia nggak punya saksi, 4 orang saksi. Nah, di sini dia kemudian menuduh istrinya telah berzina karena memang dia melihat secara langsung. Tapi sayangnya dia nggak punya saksi. Kalau qadzaf tadi apa? Dia menuduh orang lain melakukan zina, istrinya melakukan zina atau orang lain melakukan zina, sementara sama sekali dia tidak memiliki saksi dan dia juga nggak melihat, hanya sekedar sekedar misalnya istrinya chat-chatan dengan laki-laki lain misalnya, atau berduaan dengan laki-laki lain, langsung dia menuduh dia berzina. Maka itu qadzaf yang masuk pada dosa besar. Tapi yang kedua ini, dia memang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya telah berzina. Dia memergoki istrinya melakukan zina. Tapi dia nggak punya saksi 4 orang yang melihat itu. Dia sendiri yang melihatnya. Nah, kemudian dia mengadukan hal itu kepada hakim. Nah, di sini bagaimana? Di sini ada ancaman bagi laki-laki suami yang melakukan atau yang menuduh istrinya berzina, itu haddul qadzaf. Dia mendapatkan ancaman haddul qadzaf jika dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Nah, untuk menghindari haddul qadzaf, suami itu harus melakukan li'an. Nah, suami itu harus melakukan li'an agar dia terbebas dari haddul qadzaf. Nah, jika dia nggak melakukan li'an, maka dia kena haddul qadzaf. Karena apa? Karena dia telah menuduh orang lain melakukan zina, sementara dia nggak memiliki bukti. Dia tidak ada saksi, 4 orang saksi yang menguatkan tuduhan dia terhadap istrinya tersebut. Maka laki-laki ini mendapatkan ancaman haddul qadzaf jika dia tidak melakukan li'an. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, hakim kemudian membawa dia dan istri yang dituduhnya dibawa ke masjid. Disunahkan setelah asar agar orang itu yang hadir itu banyak, termasuk orang-orang soleh itu pada hadir di masjid itu untuk melakukan sumpah li'an, karena li'an ini isinya nanti adalah sumpah. Nah, untuk melakukan sumpah li'an, suami melakukan sumpah li'an di hadapan orang banyak, jamaah yang hadir di dalam masjid tersebut. Sebelum sumpah li'an itu diucapkan oleh suami, hakim memberi nasihat dulu, diingatkan, diberi nasihat. Ini bukan masalah ringan ini. Kamu harus pikir-pikir dulu bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirah. Nah, ini konsekuensi dari perbuatan ini. Pertama kan dia siap dilaknat. Artinya dia siap di dunia ini kena masalah untuk dirinya, dan di akhirat berarti dia siap untuk mendapatkan azab Allah manakala dia berbohong dengan ucapannya, dengan li'annya itu. Jika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah kemudian dia berbohong, maka konsekuensi akibat yang akan dia terima itu sangat berat, yaitu di dunia dan juga di akhirat nanti, dan itu diazab di akhirat lebih berat dibandingkan dengan
apa namanya, akibat yang akan dia terima di dunia. Karena itu diingatkan betul, apakah dia tetap yakin melakukan li'an atau dia menerima untuk dihad qadhaf. Kalau suami itu kemudian yakin bahwa dirinya itu benar, tuduhan dia terhadap istrinya itu benar, karena dia memang melihat dengan mata kepalanya sendiri perzinahan itu, maka kemudian suaminya tetap melakukan li'an agar suami itu terbebas dari haddul qadhaf. Nah, setelah itu, ini hanya gambaran secara umum ya, gambaran secara umum. Kejadiannya di kita, orang yang menuduh istrinya zina banyak, tetapi li'an tidak dilakukan. Karena apa? Ya karena nggak ada hakim yang kemudian memfasilitasi untuk melakukan li'an ini. Dan karena hadnya juga nggak ada. Had bagi penuduh zina nggak ada. Sehingga orang semaunya menuduh orang lain melakukan zina. Hadduz zina itu tidak ditegakkan, sehingga orang berzina semaunya tanpa takut mendapatkan had dan azab Allah. Orang yang menuduh orang lain melakukan zina juga semaunya, asal tuduh saja tanpa berpikir, karena nggak ada had qadhaf bagi orang yang melakukannya. Ya karena hukum tidak ditegakkan, hukum tidak dilaksanakan, sehingga yang terjadi seperti itu. Orang saling tuduh menuduh satu dengan yang lain, bahkan lebih parah lagi, kemudian menyebarluaskan aibnya kepada masyarakat luas di media sosial dan sebagainya. Itu lebih berat lagi. Itu kondisi pada masa sekarang. Padahal di dalam Islam harkat martabat manusia itu sangat dilindungi, sangat sangat dijaga. Jangan sampai seseorang itu menuduh orang lain melakukan zina. Itu kan kehancuran luar biasa bagi seseorang. Mentalnya pasti akan hancur ketika seseorang tidak melakukan zina, kemudian dituduh melakukan zina, apalagi sampai disebarluaskan kepada masyarakat umum, maka ini seakan-akan dia sudah mati. Dia masih hidup tetapi perasaan dia sudah mati di dunia ini ketika dia dituduh seperti itu. Karena itulah maka Islam kemudian mengatur agar orang itu tidak mudah menuduh orang lain melakukan zina. Itu ada aturan-aturan ketat dan ada hukuman bagi orang yang melakukannya, yaitu dalam hal ini adalah haddul qadhaf. Nah, tapi ketika di sini suami tadi yang menuduh istrinya berzina yakin betul dan dia ingin terhindar dari haddul qadhaf, maka dia melakukan li'an. Dia mengucapkan ucapan li'an. Nanti akan kita jelaskan. Nah, jika kemudian istrinya juga nggak terima, karena kalau istrinya kemudian diam, istrinya juga dihadirkan di masjid itu. Jika istrinya diam atas li'an suaminya, maka berarti istrinya kena had zina. Karena dia menerima berarti. Istri suaminya sudah bersumpah. Nah, bersumpah, sumpahnya ini menempati posisi 4 orang saksi. 4 orang saksi. Karena nanti dia akan mengucapkan sumpah li'an ini 4 kali. Dan ini masing-masing menempati 4 orang saksi perzinaan nilainya. Nah, jika suaminya mengucapkan sumpah li'an, kemudian istrinya menerima itu, berarti istrinya terbukti dia berzina, maka hakim menegakkan had pada istrinya, hadduz zina, dirajam istrinya sampai mati. Tapi jika istrinya nggak terima, karena istrinya nggak pernah melakukan zina sama sekali, dia yakin dia nggak pernah berzina, tetapi suaminya juga yakin dirinya berzina,
Bisa jadi mungkin kembarannya yang dilihat atau bagaimana. Yang jelas suaminya itu betul-betul saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Suaminya begitu. Sementara istrinya betul-betul nggak pernah dia melakukan zina. Bahkan komunikasi dengan laki-laki lain pun nggak pernah. Apalagi berzina. Nah, di sini apa namanya, istri bisa membebaskan dirinya dari hadduz zina juga dengan li'an yang sama. Nah, istrinya juga melakukan li'an dengan apa namanya, empat persaksian yang sama yang dilakukan oleh suaminya. Nah, setelah itu maka keduanya dipisahkan selamanya antara suami dan istri itu, dan tidak boleh kemudian untuk menikah selamanya. Antara kedua laki-laki atau suami jika keduanya saling melakukan li'an. Tapi jika suami melakukan li'an, istrinya menerima, istrinya dihad zina. Tapi jika istrinya nggak terima juga, maka keduanya itu apa namanya, melakukan li'an, keduanya dipisahkan, tapi konsekuensinya harus ditanggung oleh keduanya yang berbohong. Salah satu dari keduanya yang berbohong. Bisa jadi dua-duanya tidak berbohong, karena kasus seperti tadi misalnya, tapi salah satu dari keduanya pasti ada yang nggak benar. Kalau bohongnya belum tentu, tetapi kalau nggak benernya itu mesti salah satunya, nggak mungkin dua-duanya benar. Ada kalanya istrinya itu zina, ada kalanya nggak zina. Tapi suaminya belum tentu dia berbohong. Bisa jadi karena ketidaktahuan dia. Sebenarnya istrinya nggak berzina, tetapi dia salah lihat karena ada perempuan yang mirip istrinya misalnya. Kemudian dia mengira itu adalah istrinya. Dia nggak tahu. Kalau nggak tahu kan dia berarti tidak berbohong dalam hal ini. Tetapi dia salah tuduhannya terhadap istrinya. Maka jika yang tadi dia yang berbohong, maka dia berarti siap untuk mendapatkan laknat Allah, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala atas li'an yang dia ucapkan. Hadirin rahimakumullah. Ini gambaran secara umum tentang li'an. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang kita baca ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, seseorang bertanya, fulan itu berarti nggak menyebut nama siapa, pokoknya seseorang. Nah, seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika salah seorang di antara kita ini mendapati istrinya melakukan zina? Apa pendapatmu jika salah seorang di antara kami ini mendapati memergoki istrinya melakukan zina? Apa yang mesti dia lakukan? Kalau dia itu bicara masalah ini, maka dia berarti apa? Ini sesuatu hal yang besar. Dia membicarakan sesuatu yang besar. Artinya apa? Konsekuensinya ini nanti juga berat. Dia mendapati secara langsung istrinya berzina. Jika dia ngomong, padahal dia nggak punya saksi, ini kan sesuatu hal yang nanti juga berat untuk dilakukan. Wa in sakata ala mithli dzalik. Tapi jika diam, masa didiamkan seperti itu? Sementara suaminya melihat langsung istrinya berzina, masa kita diam saja? Kalau dia ngomong, kan serba salah di sini posisinya. Suaminya itu serba salah. Kalau dia ngomong itu nanti jadi masalah besar, karena kalau dia ngomong berarti dia menuduh zina, sementara dia nggak bisa mendatangkan saksi, tapi dia melihat sendiri kalau istrinya berzina, tapi dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dia bisa kena qadhaf.
Tapi kalau didiamkan, masa didiamkan melihat perbuatan seperti itu? Ini pertanyaan dari sahabat itu. Falam yujibuhu. Nah, Nabi ketika itu tidak menjawab. Nah, tidak menjawabnya ya karena belum ada wahyu yang turun menjelaskan tentang itu. Nah, bisa jadi karena itu ya. Karena belum ada wahyu yang menjelaskan tentang masalah li'an ini, masalah kasus yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah beberapa saat kemudian Nabi mendatangi laki-laki itu kemudian mengatakan, beliau bersabda, sesuatu yang kamu tanyakan itu apa namanya, qad betuli itu bihi, aku telah diuji dengannya, sehingga Allah kemudian menurunkan beberapa ayat dalam surat An-Nur. Kemudian Nabi membacakan ayat itu dan Nabi kemudian memberikan nasihat kepada laki-laki itu dan mengingatkan laki-laki tersebut, memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Jadi di sini sebelum dilakukan li'an, ini menunjukkan sebelum dilakukan li'an, hakim itu memberikan nasihat terlebih dahulu kepada suami itu, diberikan nasihat agar dia nanti pikir-pikir tentang apa yang dia lakukan. Diberikan nasihat tentang akibat yang akan dia dapatkan apabila dia melakukan li'an. Diingatkan bahwa azab akhirat itu lebih berat daripada azab dunia. Azab dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Diberi nasihat sedemikian rupa agar dia berpikir apakah dia lanjut pada li'an atau tidak. Karena ini nanti kan kaitannya apa? Sumpah dengan menyebut nama Allah siap untuk dilaknat. Itu bukan sesuatu hal yang ringan. Nah, karena itu diingatkan betul. Diingatkan betul kepada laki-laki itu. Kalau dia di had qadzaf, itu jauh lebih ringan daripada kalau memang dia berbohong ya. Kalau dia memang berbohong, maka hendaknya dia lebih baik menerima had qadzaf daripada dia kemudian nanti mendapatkan laknat Allah. Diingatkan dia tentang tentang beratnya azab Allah nanti di akhirat. Tujuannya apa? Kalau bisa nggak jadi, jangan melakukan li'an. Kalau bisa, karena nanti akibatnya akan berat. Tapi jika si suami itu tadi kita katakan yakin betul dan dia ingin tetap melakukan li'an, maka baru kemudian dilaksanakan li'an. Tapi harus di sini diberi nasihat dulu. Enggak begitu saja. Qala la, dia mengatakan la, tidak. Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma kadzabtu 'alaiha. Dia bersumpah demi Allah, laki-laki itu demi Allah bahwa saya tidak berbohong atas istriku, bahwa dia mengatakan bahwa istriku memang dia telah berzina dan saya tidak berbohong atas itu. Tsumma da'aha fawa'adhaha kadzalika. Kemudian hakim ganti memanggil istrinya. Istrinya itu juga diberikan nasihat. Diberikan nasihat-nasihat tentang bahwa azab dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Qalat la, kemudian istrinya juga mengatakan enggak, saya tidak berzina. Walladzi ba'atsaka bil haqqi innahu lakadzib. Demi Allah yang mengutusmu, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia, suamiku itu benar-benar dia orang yang bohong, yang telah menuduhku melakukan zina. Nah, jadi dilakukan seperti itu dulu. Itu di hadapan Di hadapan jamaah, sholat di masjid. Nah.
Fabada'a, jika ini kan sudah sama-sama ngotot ini, dua-duanya sudah, yang laki-laki dia merasa enggak berbohong atas tuduhannya terhadap istrinya. Si istri juga dia dia justru menuduh balik suaminya telah berbohong, yang telah menuduhnya berzina. Baru kemudian dilakukan li'an. Tapi kalau enggak, misalnya ketika tadi si suami setelah diberikan nasihat, azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat, pikir-pikir kamu dulu. Kemudian si laki-laki itu kemudian dia meralat ucapannya, iya saya memang berbohong misalnya. Enggak, maka berarti laki-laki itu kena had qadzaf. Kena had qadzaf. Sudah enggak jadi melakukan li'an. Yang laki-laki saja di had qadzaf. Tapi kalau misalnya yang laki-laki itu tetap dia mengatakan ma kadzabtu 'alaiha, saya tidak berbohong atas tuduhan saya kepada dia. Kemudian si perempuan mengaku, iya memang saya sudah melakukan zina, ngaku. Perempuan itu misalnya, maka berarti laki-lakinya tidak kena had qadzaf, kemudian istrinya itu kena had zina. Kalau kedua-duanya sama-sama ngotot, enggak. Suaminya mengatakan saya enggak berbohong. Istrinya bilang dia berbohong. Nah, udah, yang satu bilang enggak bohong, yang satu bilang berbohong. Dan dua-duanya sama-sama bersumpah bahwa dirinya enggak berbohong. Dan yang menuduhnya itu yang berbohong. Nah, disinilah maka mulai dilakukan li'an. Dimulai dari suaminya tersebut, fabada'a birrajuli. Dimulai dari suaminya tersebut, fasyahida arba'a syahadatin billah. Jadi dimulai dari istrinya, suaminya dulu, baru yang kedua nanti istrinya yang melakukan li'an. Jadi yang diucapkan apa? Suaminya mengatakan asyhadu billahi annani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Dia mengatakan asyhadu billahi, aku bersaksi, billahi dengan bersumpah atas nama Allah, laminas shadiqin, annani laminas shadiqin, sesungguhnya aku betul-betul orang yang jujur, fima ramaitu bihi, tentang apa yang aku tuduhkan kepada istriku yang bernama fulanah, yaitu berupa tuduhan zina. Suaminya mengatakan itu. Kalau istrinya hadir, langsung dia bisa mengatakan asyhadu billahi annani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati hadhihi minaz zina. Dia mengatakan aku bersaksi dengan bersumpah atas nama Allah bahwasanya saya adalah orang-orang yang jujur dengan tuduhanku, tuduhan zina terhadap istriku ini. Langsung disebut seperti itu. Kalau istrinya hadir di situ. Ini apa? Ini yang diucapkan oleh si suami, li'an, jadi bacaan li'an atau ucapan li'an yang diucapkan oleh suami. Ini berapa kali diucapkan? 4 kali. 4 kali yang tadi sudah kita sampaikan, setiap satu kali itu menempati posisi satu orang saksi. Sehingga ucapan itu disampaikan sebanyak 4 kali. Tetapi selalu diingatkan setelah ketiga sebelum keempat itu diingatkan tentang azab Allah itu di akhirat lebih berat. Kalau bisa jangan diteruskan lagi. Kalau bisa, dia berpikir, bahkan nanti disebutkan dalam hadis berikutnya, sampai yang terakhir itu suruh nutup mulutnya dengan harapan
dengan harapan dia kemudian berpikir untuk tidak melanjutkan li'annya. Nah, kemudian dari pihak setelah yang kelima ya, setelah yang kelima, ini tadi kan belum ada li'annya, dia masih di sini apa? Bersaksi bahwa dirinya itu benar 4 kali. Setelah itu, pada kali yang kelima, dia mengatakan, wa alayya la'natullah in kuntu minal kadzibin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Dia mengatakan, dan atasku laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang berbohong tentang zina yang telah aku tuduhkan kepada istriku yang bernama Fulan. Nah, dia ini kali kelima sudah terakhir, inilah yang laknatnya itu, li'an itu yang kelima ini, dengan dia mengatakan wa alayya la'natullah. Artinya atasku laknat Allah, jika saya berbohong maka saya siap mendapatkan laknat Allah. Jika saya berbohong atas tuduhanku zina terhadap istriku. Ini sehingga disebut li'an itu karena ada kata-kata itu, yaitu dia mengatakan wa alayya la'natullah in kuntu minal kadzibin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi istri nggak terima dengan itu, dia nggak mau kena had zina karena dia memang nggak berzina, maka dia juga bisa melakukan li'an seperti yang tadi kita sampaikan. Istri mengatakan, asyhadu billahi anna fulanan hadza laminal kadzibin fima ramani bihi minaz zina. Dia mengatakan, asyhadu, aku bersaksi demi Allah bahwa si fulan suamiku ini, dia termasuk orang-orang yang bohong tentang zina yang telah dia tuduhkan kepadaku. Dia mengucapkan itu sebanyak 4 kali juga. 4 kali juga diingatkan oleh hakim, diingatkan harus hati-hati, jangan sampai dia berbohong. Nah, hanya demi untuk melindungi dirinya, kemudian dia berani bersumpah dengan menyebut nama Allah sementara dia berbohong. Itu. Nah, ketika pada kali kelima, tadi kan 4 kali, sama dengan suaminya 4 kali. Pada kali yang kelima, kemudian dia mengatakan, wa alayya ghadabullah in kana minas shadiqin. Dan saya siap untuk mendapatkan murka Allah, ghadab Allah, apabila dia, suamiku itu, termasuk orang-orang yang benar. Jika suamiku benar berarti saya yang berbohong, maka saya siap untuk mendapatkan ghadab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan li'an, seperti itu. Nah, tsumma sanna, makanya di sini dikatakan tsumma sanna bil mar'ati. Yang laki-laki tadi sudah mengucapkan li'an, baru kemudian si istri ganti yang melakukan li'an. Jadi yang istri ini tidak mesti, kalau dia nggak terima dengan tuduhan itu, tetap tidak terima dan dia tidak mau kena had zina, maka si istri juga melakukan li'an yang sama. Sehingga keduanya sama-sama terbebas dari, yang suami terbebas dari haddul qadzaf, yang istrinya terbebas dari haddul zina. Tetapi konsekuensinya adalah summa farraqa bainahuma, keduanya kemudian dipisahkan, udah nggak bisa lagi, kembali nggak bisa lagi, menikah lagi juga nggak bisa, selama-lamanya keduanya sampai mati nggak bisa bersatu lagi, nggak bisa dinikahkan lagi karena sudah terjadi firaq, terjadi perpisahan akibat dari li'an tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haramnya menjadi apa? Mu'abbad. Karena tahrim dalam mahram itu kan ada yang mu'abbad, ada yang tidak mu'abbad. Seorang perempuan itu ada yang haram dinikahi sementara waktu,
ada seorang perempuan itu yang haram dinikahi selama-lamanya. Perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya yaitu seperti ibu, seperti adik perempuan, kakak perempuan, saudara perempuan, itu haram, atau anak perempuan itu haram dinikahi mu'abbad selama-lamanya. Tapi kalau saudara perempuannya istri itu mu'aqqad, nah, sementara waktu, selama kakaknya masih jadi istri kita, maka adiknya haram untuk kita nikahi. Tetapi kalau kakaknya sudah mati atau sudah kita ceraikan, maka adiknya itu menjadi halal untuk dinikahi. Berarti saudara perempuan istri itu haram dinikahi muaqqatan, secara terbatas waktunya, tidak selamanya. Nah, kalau seseorang, dua laki-laki perempuan itu dipisahkan karena li'an, maka di sini haramnya untuk menikah menjadi mu'abbad. Nah, selamanya keduanya udah nggak boleh menikah lagi. Kalau misalnya keduanya kemudian menyesal, kami pengen nikah lagi, udah nggak bisa. Nggak bisa lagi dia menikah, karena inilah akibat daripada li'an yang dia ucapkan. Ini kan sudah habis-habisan ini. Ini jalan keluar yang paling terakhir ya, yang paling terakhir yang bisa dilakukan sebagaimana tuntunan di dalam Islam. Sudah nggak bisa lagi ada dan keduanya sudah siap menerima risiko, baik itu risiko duniawi, azab atau azab di dunia maupun azab di akhirat, karena dia siap mendapatkan laknat Allah. Yang satu siap mendapatkan murka Allah, artinya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan li'an tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang satu lagi ya, kita baca biar enggak cuma satu. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kan Rasulullah lil mutala'inaini maring wong loro kang nglakoni li'an karone, hisabukuma utawi hisab sira loro iku alallahi ing atase Allah. Hisabukuma utawi hisab sira loro iku alallahi ing atase Allah. Ahadukuma utawi salah siji sira loro iku kadzibun wong kang goroh. La sabila laka, ora ana dalan iku maujud laka ketuwe sira alaiha ing atase imra'ah. Qala ya Rasulullah mali, qala in kunta sadaqta. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, in kunta sadaqta, lamun ana sapa sira iku sadaqta, jujur sapa sira alaiha ing atase imra'ah, fahuwa mongko utawi mali tadi iku bima kelan barang istahlalta kang wis amrih halal sapa sira min farjiha saking farjine imra'ah. Wa in kunta lan lamun ana sapa sira iku kadzabta qurah sapa sira alaiha ing atase imra'ah, fadzaka mongko utawi iku abadu luweh atuh laka ketuwe sira minha saking imra'ah. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan li'an hendaknya hakim tadi memberikan nasihat. Di sini Nabi mengatakan hisabukuma 'alallah, artinya kamu harus kalau kamu melakukan ini berarti kamu siap untuk mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat, untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dilihat apa yang setelah misalnya terjadi itu, setelah terjadi li'an itu apa yang didapatkan oleh laki-laki tersebut jika dia benar dengan tuduhannya tersebut, yaitu dia mendapatkan semua mahar.
Dia akan mendapatkan semua mahar yang sudah diberikan itu apabila dia sudah perempuan itu sudah ditukhul, artinya sudah melakukan hubungan suami istri. Maka dia mendapatkan mahar seluruhnya. Artinya perempuannya itu yang mendapatkan mahar seluruhnya. Dan apabila perempuan itu belum ditukhul, artinya belum digauli, belum melakukan hubungan suami istri, maka perempuan itu mendapatkan separuh dari mahar. Maharnya berapa, dia berhak untuk mendapatkan separuhnya. Seperti perempuan yang ditolak, yang diceraikan. Apabila perempuan itu diceraikan dalam keadaan sudah ditukhul, maka dia berhak untuk mendapatkan semua mahar. Tetapi apabila dia ditolak sebelum ditukhul, maka dia berhak mendapatkan separuh dari mahar. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang kita pelajari ini sebenarnya ini sebagai pengetahuan, tetapi dalam hal pelaksanaannya untuk di Indonesia ini tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Karena ini juga salah satu hukum yang berkaitan dengan dengan hakim atau dengan pemerintah. Demikian barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.